Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tiba kita tadarusul ilmi bainal asatidzah. Untuk fikih kita lanjutkan untuk bagian terakhir sunnah-sunnah fitrah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan tentang fikih wudu. Terakhir kita membahas tentang jenggot. Termasuk sunnah fitrah adalah memelihara jenggot, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar pipi sampai di bawah dagunya kaum laki-laki. Dan hukumnya di sini adalah wajib, tidak ada persisihan dari kalangan para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, juzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Pangkaslah kumis, biarkan tumbuh jenggot, karena itu selisihlah orang-orang Majusi. Kemudian hadis Abdullah bin Umar yang ini menjadikan perselisihan dari kalangan para ulama tentang apa hukumnya memotong jenggot. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan dari Nabi SAW, khaliful musyrikina waffirul liha wa afus syawarib. Selisihlah orang-orang musyrik dengan peliharalah jenggot dan pangkaslah kumis. Wa kana Ibnu Umar idza hajja wa tamara qabada ala lihiyatihi fama fadala akhadha. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila beliau berhaji atau umrah, yaitu ketika tahallul, beliau mengambil jenggotnya dengan genggaman tangan, kemudian memotong apa yang melebihi genggamannya. Ini perbuatan Abdullah bin Umar dan tidak diriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Sehingga dari sini para ulama berselisih pendapat, bolehkah seorang memotong jenggot yang tumbuh melebihi genggaman tangan orang tersebut? Sebagian ulama mengikuti Abdullah bin Umar, sedangkan Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling ittiba kepada Nabi SAW. Sedangkan jumhur para ulama berpendapat tentang wajibnya membiarkan apa adanya, karena perbuatan Abdullah bin Umar adalah pemahaman beliau sendiri. Wallahu ta'ala alam. Intinya para ulama tidak berselisih wajibnya bagi seorang laki-laki untuk berjenggot, dan para ulama juga tidak berselisih wajibnya cukur jenggot bagi wanita yang tumbuh jenggotnya karena kelainan hormon. Dan para ulama berselisih tentang memotong apa yang melebihi dari genggaman tangan seseorang. Kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, bisa dengan krim pelontok ataupun mencabutnya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Minta kepada sahabat yang lainnya untuk mencabut bulu ketiaknya sampai mereka menyucurkan air mata. Begitu pula tentang sisa-sisa yang telah kita bahas dari sunnah-sunnah fitrah ini. Kemudian kami tutup sunnah-sunnah fitrah ini dengan sebuah faidah, tidak dibenarkan atau dibenci membiarkan bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis serta kuku itu panjang melebihi 40 hari. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waqita lana fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa nadfil ibd wa halqil ana alla natruka aksara min arba'ina lailah. Kami diberi batasan. Di sini adalah kami, yaitu para sahabat, yang memberi batasan adalah tentunya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan, supaya tidak membiarkannya lebih dari 40 malam atau 40 hari. Jadi hendaknya kita memperhatikan
kumis kita apabila sudah melebihi bibir itu diperintahkan untuk kita memangkasnya. Kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan juga gitu tidak dibiarkan lebih dari 40 hari, terutama bagi seorang wanita. Bahkan ada perintah secara khusus apabila suami safar, hendaknya suami memberitahukan keberadaannya, mau pulang, dengan supaya wanita atau istri tersebut sempat untuk mencukur bulu kemaluannya. Wallahu ta'ala alam. Ini penutup dari bab bagian sunnah-sunnah fitrah. Kemudian kita masuk kepada bab kelima tentang wudhu. Penyusun kitab Al-Fiqh Muyassar rahimahullah mengatakan fil wudhu wa fihi masail, al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Tentang fikih wudhu ada 5 pembahasan. Pembahasan pertama adalah pengertian dan hukumnya. Al-wudhu lughatan mustaqqun min wada'ah. Wudhu itu secara bahasa diambil dari kata wada'ah, wahiyal husnu wan nadhafah. Artinya adalah indah dan bersih. Adapun secara istilah, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air pada 4 anggota wudu, wahiyal wajhu wal yadani war ra'su war rijlani, yaitu wajah, kedua tangan, kemudian kepala serta kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syara', berdasarkan sifat atau tata cara yang ditentukan oleh syara', yaitu syariat Islam. Ala wajhit ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi wudhu adalah menggunakan air pada anggota wudhu dengan tata cara tertentu dalam syariat dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa hukmuhu annahu wajibun 'alal muhdis, dan hukum berwudhu adalah wajib bagi orang yang berhadas. Idza aradas sholata wa ma fi hukmiha, apabila orang berhadas itu hendak melakukan sholat, hendak mendirikan sholat atau ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu, kat tawafi wa mashil mushaf, semisal tawaf itu mengelilingi Ka'bah dan menyentuh mushaf, dan nanti kita akan sampaikan tentang perinciannya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua dari wudu ini adalah ad-dalilu ala wujubihi ala man yajib wa mata yajib. Dalil tentang wajibnya berwudu dan atas siapa wudu itu diwajibkan dan kapan pula diwajibkannya berwudu. Amma dalilu ala wujubihi faqalu ta'ala, adapun dalilnya dari Al-Qur'an tentang wajibnya berwudu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri, maksudnya mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini jelas sorohatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang-orang yang beriman apabila hendak sholat hendaknya mereka berwudu. Dan ayat ini memberikan faedah kepada kita, dan ini juga menjadi sebab persisian di kalangan para ulama. Apakah anggota wudu itu hanya 4 yang disebutkan oleh Allah saja, ataukah ditambah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau? Ini jadi sumber perselisihan di kalangan para ulama. Ini kita bahas secara terperinci. Dan dalil dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu.
Begitu pula hadis Nabi SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala shadaqatun min gulul. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci dan tidak pula diterima sedekah dari hasil penggelapan. Itu ketika harta ghanimah belum dibagi dia sudah mengambilnya. Tidak diterima sedekah dari harta semisal itu. Ini tentang masalah dalil. Kemudian alaman yajib, kepada siapa wudu itu diwajibkan? Penyusun kitab ini yaitu Fiqhul Muyassar rahimahumullah wa hafizahum, mereka mengatakan walam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf. Tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan kaum muslimin adanya perselisihan di dalam perkara ini. Maksudnya apa? Bahwasanya wajibnya wudu itu tidak ada perselisihan, sehingga para ulama menyebutkan dalil wajibnya berwudu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Wa amma man yajib, adapun wudu itu diwajibkan kepada siapa? Fayajibu 'alal muslimil balighil 'aqil idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Kata mereka, wajibnya berwudu itu atas seorang muslim baligh dan akil. Muslim, jadi orang kafir tidak sah wudu mereka meskipun wudunya ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena disyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang hendak ibadah harus bersyahadatain. Ya. Maka orang kafir meskipun mereka beribadah tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan surat Ali Imran. Kemudian al-baligh harus baligh. Baligh itu usia dewasa di atas tamyiz. Sebagian para ulama menyebutkan minimalnya tamyiz. Ya, tamyiz ada persisian para ulama kapan seorang itu dikatakan tamyiz, mumayyiz. Sebagian ada mengatakan dengan umur 7 atau 8. Dan pendapat yang kami pilih adalah yang disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwasanya tamyiz itu adalah kondisi anak tatkala mandiri, bisa makan, minum sendiri, berpakaian, melepas pakaian, kemudian bisa istinja, ya, cebok, kemudian bisa melakukan ini dan itu tanpa bantuan orang lain. Itu dinamakan tamyiz. Maka setiap anak berbeda tentunya kapan mereka masuk usia tamyiz. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian maksud dari al-aqil, ya, al-aqil orang yang berakal, tidak sah wudu seseorang apabila seorang itu belum berakal. Contohnya masih kecil, atau dia orang gila, hilang akalnya, tidak sah. Juga masuk dalam perkara ini adalah pikun, itu orang yang telah lanjut usia. Ini tidak sah untuk mereka, bahkan gugur ya kewajiban mereka untuk sholat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taklif. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa amma mata yajib, adapun kapan diwajibkannya wudu, tentunya fa idza dakhala waqtas shalah. Fa idza dakhala waqtus shalah, apabila telah masuk waktu salat dan seorang ingin mendirikan salat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syarat-syarat sah wudu. Yang pertama, syarat sahnya wudu adalah muslim, berakal, dan tamyiz. Kemudian yang kedua, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Dan telah kita bahas secara detail perkara ini di awal-awal pertemuan kita. Jadi yang harus digunakan untuk bersuci atau berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, niat. Karena inti dari ibadah adalah selain kita mutaba'ah kepada Nabi SAW, yang kedua adalah niat ikhlas karena Allah. Maka dalam perkara ini wajib bagi seorang untuk berniat di dalam hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyah, bahwasanya amalan-amalan tersebut tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in
manawa, dan setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang keempat, terbasuhnya anggota wudhu dan sampainya air kepadanya, ya, kepada anggota wudhu tersebut. Maka apabila kita dapati di kulit kita ada penghalang, semisal ada cat, terutama cat air, ya, atau cat minyak, maka hendaknya kita gosok semampu kita, meskipun ada sisa-sisa atau sedikit dari cat tersebut, ya, apabila itu memberatkan. Intinya kita usahakan agar kulit kita, anggota wudhu tersebut terbasuh oleh air. Maka Nabi SAW sangat keras dalam memperingatkan para sahabat tatkala beliau melihat ada seukuran dirham dari kaki mereka atau tumit mereka yang tidak terkena air. Beliau mengatakan dengan suara yang paling tinggi beliau, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tersentuh api, yaitu yang tidak terbasuh dengan air wudhu. Kemudian yang kelima adalah istinja atau istijmar ketika ada sebabnya. Jadi seorang apabila buang air kecil, air besar, wajib baginya untuk istinja, istijmar, sehingga apabila dia hendak wudhu, dia tidak perlu lagi untuk melakukan istinja atau istijmar. Kemudian yang keenam, mualah, berkesinambungan. Kita nanti akan bahas. Dan yang terakhir adalah tertib berurutan. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun wudhu. Rukun yaitu maksudnya hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang berwudhu terkait tentang pembahasan wudhu ini. Yang pertama, membasuh wajah, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah yang telah berlalu, ayat ke-6. Dan termasuk rukun di sini adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung serta mengeluarkannya. Dan ini di sini ada perselisihan dari kalangan para ulama. Apakah hidung kemudian mulut itu termasuk membasuh wajah? Ini ada perselisihan. Bagi mereka yang mengatakan tidak, ya karena dalil mereka adalah dalam surah Al-Maidah itu tidak disebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Adapun mazhab Hanbali, Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air di hidung beliau. Ini menunjukkan tafsir dari surah Al-Maidah ayat 6 itu apa yang beliau lakukan. Maka saat itu wajib bagi seorang tatkala berwudu untuk menghirup dan berkumur-kumur. Dan ini yang insya Allah lebih kuat, karena beliau tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang kedua, sebelum masuk wajah, maksudnya wajah itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut di daerah dahi ini, yang paling depan. Dikatakan wajah, mana sih batasan wajah itu? Di dalam kamus, wajah itu apabila kita berbicara kepada seseorang itu yang kita bisa lihat itu wajahnya, itu dikategorikan area wajah. Maka termasuk wajah adalah cuping telinga, ya, kemudian dagu dan sedikit di bawah dagu. Jadi membasuhnya harus semua daerah itu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala dan telinga, berdasarkan ayat tersebut dan hadis Nabi SAW, yaitu beliau mengatakan al-udhunani minaras, dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Maka tatkala Allah mengatakan wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, maka masuk dalam kepala adalah dua telinga. Ya, ini. Adapun nanti tata caranya kita bahas secara tersendiri. Kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sebenarnya dalam surat Al-Maidah tadi. Yang kelima, tertib berurutan dari awal hingga akhir. Dalilnya sangat banyak dan panjang, sehingga kami ringkas dan kami bawakan marojiknya saja. Lihat di catatan kaki 62 berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Begitu pula hadis Utsman bin Affan yang mempraktikkan bagaimana tata cara wudhunya Nabi SAW. Ya.
Jadi Abdullah bin Zaid beliau melihat Nabi SAW. Adapun Utsman bahkan beliau mempraktekkan kepada budak beliau dan para tabi'in ketika meriwayatkan hadis ini. Hanya saja kami berikan tambahan, ada riwayat hadis dari Ar-Rabi binti Muawid radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya tentang wudunya Nabi SAW, beliau mengakhirkan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung setelah membasuh wajah. Jadi yang pertama kali mungkin ya, beliau melihat, beliau mencuci tangan, kemudian beliau langsung mengusap wajah beliau. Baru setelah itu mengambil air untuk berkumur-kumur dan menghirupnya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sehingga tata cara wudu boleh ya seperti kita lakukan biasanya, dan hendaknya kita menjaga sunnah Nabi SAW dengan mencoba mempraktekkan apa yang diriwayatkan oleh sahabiyah Ar-Rabi bintu Muawid radhiyallahu anha. Ini faidah saja karena kami dapatkan di kitab misal Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala, beliau menyebutkan perkara ini. Dan banyak yang gagal faham bahwasanya boleh tidak urut ya. Ini salah, tetap urut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah mualah, yaitu membasuh satu anggota wudu secara langsung setelah anggota wudu sebelumnya tanpa menundanya. Para ulama membahas ini, apabila seorang berwudu misalnya membasuh wajah, kemudian dia berbicara tidak melanjutkan membasuh tangan sampai kering tangannya, maka dia tidak boleh meneruskan wudunya, tapi harus mengulangi dari awal. Ini dimaksud dari mualah. Namun apabila dia membasuh wajah tapi masih ada bekas air di wajahnya, dia ngobrol, kemudian dia mau melanjutkan, maka boleh baginya untuk melanjutkan. Tapi ini hukumnya dibenci, makruh ya. Karena Nabi SAW dalam suatu riwayat sahih bahwasanya beliau tatkala berwudu ada seorang sahabat yang memberikan salam. Dan kita telah ketahui bersama menjawab salam adalah kewajiban bagi setiap muslim yang diucapkannya salam. Tapi Nabi SAW tidak membalas ucapan salamnya. Sedangkan meninggalkan sesuatu yang wajib tidak mungkin dari perkara yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi tentunya perkara itu juga wajib. Dan beliau menjawab salamnya setelah beliau selesai berwudu, mengejar laki-laki tersebut dan memberikan peringatan. Jangan engkau ulangi apa yang engkau lakukan, yaitu mengucapkan salam tatkala aku sedang berwudu. Wallahu taala alam. Ini pentingnya kita serius ya, konsentrasi tatkala kita mengambil air wudu. Bahkan Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, beliau tatkala wudu itu sangat serius. Pernah ditanyakan oleh murid-muridnya mereka, kenapa engkau melakukan semisal itu? Maka mereka menjawab, yaitu Al Hasan dan Al Husain, bisa jadi ini adalah wudu terakhirku. Ini Al Hasan Husain, masya Allah. Ya, aku khawatir, aku bermain-main ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kesempatan yang kedua untuk aku berwudu secara sempurna. Wallahu taala alam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir dapat kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Berikut ini adalah beberapa amalan yang apabila kita kerjakan Allah berikan fadilah ya, keutamaan, pahala. Dan apabila kita meninggalkan secara sengaja maka tidak mengapa. Yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah yaitu mengucapkan bismillah ketika di awal wudu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu bagi siapa saja yang tidak menyebut nama Allah. Pendapat kami yang qadim, yang terdahulu, kami menganggap ini adalah wajib. Tatkala kami mendapatkan penjelasan banyak dari kalangan para ulama, akhirnya hati kami condong kepada sunnah ya. Karena
seandainya disebutkan wajib sebagaimana tekstual dari hadis ini, niscaya sahabat Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, Ar-Rabi bintu Muawid, mereka semuanya yang meriwayatkan wudunya Nabi SAW sudah menyampaikan dulu bahwasanya beliau sebelum mencuci tangan adalah mengucapkan basmalah atau tasmiyah. Tapi mereka tidak meriwayatkan itu. Langsung mereka menyebutkan Rasulullah mengambil air untuk dicuci kedua telapak tangan beliau. Maka lafadz wajib ini tidak bisa difahami wajib karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua termasuk sunnah berwudu adalah bersiwak. Dan para ulama berselisih kapan bersiwak itu disunahkan tatkala berwudu. Sebenarnya para ulama menyebutkan sebelum seorang itu mencuci tangan. Jadi bersiwak dulu, kemudian baru cuci tangan, berkumur-kumur dan seterusnya. Sebenarnya para ulama tatkala berkumur-kumur dan menghirup air itu dia bersiwak. Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan, maka kemungkinan kedua tafsir yang disebutkan oleh para ulama itu benar adanya. Ya, dan sebagian yang lain mengatakan setelah mencuci kaki, yaitu di akhir wudu. Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Ini sunnah. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Zaid atau Utsman bin Affan ataupun Ar-Rabi' ibnu Muawid. Kemudian yang keempat, mendalam-dalam atau berlebihan tatkala berkumur-kumur. Begitu pula menghirup air ke hidung. Ya. Berkumur-kumur maksudnya adalah memutar air di rongga mulut. Ya. Bukan sekedar masuk ke mulut kemudian dituangkan. Ini mencukupi. Yang disunahkan adalah memutar air sampai di rongga mulut dan gigi ini. Ini maksud dari pembahasan ini. Begitulah menghirup air, bukan sekedar tangan kita basahi kemudian kita masukkan 2 jari tangan kita itu ke lubang hidung kita. Tapi apa? Justru kita menghirupnya. Dan dalam praktiknya Nabi SAW dalam 3 hadis tersebut, Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan dan Ar-Rabi', beliau SAW mengambil satu ini setengah mud ya, satu telapak tangan air. Sebagiannya beliau masukkan ke dalam mulut, dihirup ya untuk berkumur-kumur, sisanya beliau pakai untuk menghirup di hidungnya. Ini tata cara yang disebutkan oleh 3 sahabat tersebut. Dan ini juga kami bawakan dalilnya dari sahabat Laqib ibnu Sabra. Asbigil wudu'a wa khalilil asabi' wa bali fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Sempurnakanlah wudu kalian, bersihkanlah sela-sela jari